Wanita yang berdiri di depan Gunawan langsung pergi berlari keluar. Ia meninggalkan Gunawan yang masih berdiri mematung di sana. Belum sempat Gun menyapa wanita itu, tapi wanita itu sudah pergi. Gunawan melihat beberapa belanjaan yang terjatuh, dan akan ia berikan pada wanita itu. Gunawan masih sangat ingat wanita itu. Ia hafal benar raut wajah wanita polos yang pernah ia mesumi, dan menjadi korban kebrengsekannya. Namun, hal itu sudah 14 tahun berlalu. Mereka hilang kontak karena Gunawan berkuliah di kota lain. Sibuk dengan aktivitasnya sendiri, membuat Gunawan melupakan wanita itu hingga wanita itu menghilang tanpa jejak. Dan baru kali ini mereka dipertemukan lagi. Kiara? Gunawan baru mengingat keberadaan istrinya. Gunawan mencari ke seluruh penjuru yang ada di dalam toko itu. Namun Kiara tak juga ditemukan. Ia pun bertanya pada kasir. "Oh, sepertinya ibu yang memakai dress pink itu sudah keluar dari sini sejak tadi, Pak," jawab si kasir. Terima kasih. Gunawan langsung pergi dari toko itu menuju supermarket yang terletak di lantai dasar. Di dalam supermarket, Kiara mendorong troli sendiri dengan langkah kaki yang pelan. Ia mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Terdengar suara panggilan telepon dari ponsel yang ia taruh di dalam tasnya. Namun ia mengabaikan panggilan itu. Kebetulan panggilan itu memang bersuara sangat pelan, sehingga Kiara pun tak menyadarinya. Ya, Gunawan berulang kali menelpon sang istri untuk mengetahui keberadaannya. Gunawan belum menghubungkan GPS dari ponsel Kiara ke ponselnya. Sepertinya nanti hal itu akan ia lakukan, agar ia selalu tahu di mana Kiara berada. Gunawan menelusuri setiap lorong di supermarket itu. Namun, ia masih tak menemukan Kiara. Sit. Gunawan meremas rambutnya. Ia sungguh bodoh, meninggalkan istrinya sendirian dan malah terlena oleh sosok wanita yang ada di masa lalunya itu. Di mana kamu, Ra? Tanya Gunawan pada dirinya sendiri, sembari terus menghubungi nomor telepon Kiara. Kiara mengambil barang yang terdisplay di paling bawah. Ia pun harus berjongkok untuk mengambil benda itu. Ia berjongkok cukup lama, karena tengah memilih dan melihat komposisi yang tercantum pada kemasan itu. Kemudian Kiara berdiri kembali. Saat Kiara berdiri, Gunawan baru menangkap sosok wanita yang ia cari. Ia pun segera berlari ke arah Kiara. Namun Kiara yang tak melihat Gunawan berlari menghampirinya, malah kembali berjalan menjauh. Ra? Panggil Gunawan. Kaki Kiara terhenti dan menoleh ke belakang. Ya ampun, Ra. Kamu kemana aja sih? Aku dari tadi nyariin kamu. Napas Gunawan sedikit tersengal-sengal. Kiara dengan santai kembali berjalan dan mendorong troli itu tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Sini, aku yang dorong. Gun mengambil alih troli itu dan mendorongnya. Kenapa langsung ke sini sendiri? Keluar dari toko itu nggak bilang-bilang. Aku nyariin kamu kayak orang gila. Sangat Gun. Tapi Kiara malah asyik memilih barang yang ia lewati tanpa berniat menjawab pertanyaan itu. Gunawan kesal dan menarik tangan Kiara yang terus berjalan. Aku lagi tanya sama kamu, Ra. Kiara menoleh dan menatap mata suaminya. Aku kan tadi udah bilang, kalau aku bisa belanja sendiri. Lagi pula aku lihat kamu bertemu teman kamu di toko tadi. Jadi aku gak mau ganggu dan memilih kesini sendiri. Jawab Kiara dengan nada lembut. Ia menjelaskan dengan tenang dan biasa saja. Soalnya ia tidak masalah dengan apa yang Gunawan lakukan. Bahkan jika sang suami bercinta dengan wanita lain di depan matanya pun, mungkin ia akan biasa dan tetap tenang. Karena hati Kiara masih beku. Ia tetap akan menjadikan hatinya beku agar tidak merasa sakit lagi. Berbeda dengan Gunawan, justru sikap Kiara yang seperti ini membuat ia tak lagi berarti. Hatinya seperti tercubit. Ia tak lagi menjadi idola sang istri. Sungguh menyesakkan. Oh iya, kamu bukannya mau cari dasi? Tanya Kiara untuk mencairkan suasana dan menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Kini Gunawan yang terdiam. Ia hanya mengikuti langkah kaki Kiara dari belakang. Mas, panggil Kiara. Hai. Kiara melambaikan tangannya di depan wajah Gunawan.
Kamu bengong. Hmm, Gunawan tersadar dan melihat senyum Kiara. Lagi-lagi hatinya kembali tercubit melihat senyum itu. Tidak ada marah atau kecemburuan dari Kiara lagi. apa? Gunawan balik bertanya. Tadi kamu bilang ingin mencari dasi. Ada di lantai 3. Kamu cari di sana. Aku masih lama di sini. Masih banyak yang harus aku beli. Nanti kamu telat balik ke kantor lagi. Gunawan kembali menggeleng. Beli dasinya kapan-kapan aja. Aku ingin menemanimu di sini. Oh, ya udah. Kiara kembali berjalan santai dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah menemani Kiara belanja dan mengantarnya lagi ke rumah Rasti, Gunawan kembali ke kantor. Ia sudah beberapa kali di SMS oleh sekretarisnya untuk mengingatkan bahwa pertemuan dengan investor dari Australia itu tidak boleh terlambat. Gunawan sampai di kantor pukul 2 kurang 15 menit. Masih ada waktu 15 menit untuk mempersiapkan diri. Ia langsung menuju ruangan dan meminta beberapa data dari sekretarisnya. La, Mr. Dia sudah datang. Tanya Gunawan dari telepon yang menyambungkan ke ruang sang sekretaris. Sudah Pak, beliau sudah ada di lobi. Oke, langsung antar ke ruangan saya. Baik Pak. Sekretaris Gunawan yang bernama Lala itu pun langsung berdiri dan berjalan menuju lift untuk menyambut kedatangan investor itu. 5 menit kemudian lift itu terbuka dan sudah ada ketiga pria berdiri di sana. 2 pria gagah yang merupakan bos dari asisten dari Australia, dan 1 pria parubaya yang merupakan manajer pemasaran. Welcome, Mr. Dev, ucap Lala menyambut tamunya. Dev dan asistennya pun mengangguk. Mari saya antar ke ruangan Pak Gun, kata Lala lagi. Oke. Dev dan asistennya mengikuti langkah Lala. Lala mengetuk 2 kali pintu ruangan Gunawan dan membuka pintu itu. Halo, Mr. Dev. Gunawan langsung menyambut tamunya itu. Mereka berjabat tangan. Anda, Gunawan, pemilik Murni Furniture? Tanya asisten Dev yang bernama Russell. Ya, saya pemiliknya. Saya juga memiliki ratusan gerai di beberapa kota besar. Lalu Gunawan mengajak kedua tamunya itu untuk duduk. Anda bisa berbahasa Indonesia? Gunawan terkejut karena asisten yang berambut pirang itu fasih menggunakan bahasanya. Tentu saja. Kami sering ke sini. Lagi pula Mr. Dev berinvestor di beberapa perusahaan di sini. Oh, Mr. Dev juga fasih berbahasa Indonesia? Tanya Gunawan lagi. Tentu saja. Tunangan saya pun orang Indonesia. Bulan depan kami akan menikah. Jawab Dev. Wah, selamat. Gunawan tersenyum dan mengangguk. Saya memang ingin menginvestasikan dana saya di bidang ini. Karena saya suka dengan ukiran-ukiran furniture yang Anda hasilkan. Oh ya? Ya, Kenan memberitahu hasil furniture buatan Anda. Gunawan terdiam. Lagi-lagi Kenan yang menyelamatkan perusahaannya. Mungkin memang sudah saatnya ia mengubur dendam itu dan memulai hidup dari awal. Melupakan apa yang pernahkah bersaudara itu lakukan pada dirinya. Ia pun lelah harus bermusuhan dengan Kenan dan menyakiti Kiara. Ia ingin hidup tenang, seperti Hanin yang menerima takdirnya menjadi istri Kenan. Mantan kekasih yang ia cintai dulu bisa menerima Kenan dan menjadi istri yang baik. Ia pun bertekad akan menjadi suami dan ayah yang baik. Ponsel Kenan berdering, membangunkan dirinya yang masih memeluk tubuh sang istri. Mereka tidur di satu ranjang pasien, membuat suster yang sempat datang untuk memeriksa keadaan Hanin pun tersenyum. Kenan terbangun dan mengambil ponselnya. Di sana tertera nama Vicky dengan panggilan video call. Ya, Vic. Kenan duduk di sofa menampilkan wajah kusut dengan sesekali menguap. Udah jam 8, masih ngantuk aja. Ingat di rumah sakit. Tahan dulu nafsu lo. Emang gue lagi puasa, Dol. Secara doi disuruh bed rest dan gak boleh melakukan itu 1 minggu. Vicky tertawa. Kasian. Vicky menirukan suara Upin Ipin. Rese lo. Ucap Kenan tersenyum. Ada apa? Tanya Kenan. Banyak yang mau gue laporin. Pertama, Dave udah ke kantor Gun dan sepakat berinvestor di perusahaannya. Kedua, gue kena masalah dengan pejabat itu kan. Dia tahu kalau gue buntutin gerak-geriknya. Kok bisa? Biasanya lo paling hati-hati. Ya, gue ceroboh. Tapi pembicaraan kita aman kan? Tanya Kenan. Vicky mengangguk. Aman.
Nama Kenan sempat tersandung dalam kasus suap pada sebidang tanah yang cukup luas di kota Ek-Ek. Kenan memang ingin membangun apartemen di kota yang sedang berkembang itu. Namun ternyata ia dijegal oleh rivalnya yang mempunyai koneksi seorang pejabat pemerintah. Dan rival Kenan itu menuduh Kenan memberi suap pada pemerintah setempat. Padahal rivalnya itulah yang melakukan itu. Dan Vicky sudah banyak menemukan bukti. Tidak satupun keluarga yang mengetahui permasalahan ini, termasuk Hanin. Kenan memang selalu menutupi masalah-masalahnya pada keluarganya. Karena ia yakin akan bisa menghadapi masalah-masalah itu tanpa membuat beban orang-orang yang ia sayangi. Vic, hati-hati ya. Gue malah takut lo kenapa-napa. Karena mereka tahu kalau lo adalah orang kepercayaan gue. Santai bro, gue gak bakal kenapa-napa. Vicky tersenyum seperti biasa dengan gaya selengean itu. Kenan tersenyum dan menarik napasnya kasar. Kalau gue tahu dari dulu lo cinta sama Kiara, gue bakal buat lo bersatu sama adik gue, Vic. Sayangnya, lo malah takut gue marah. Di sana Vicky pun menghela napasnya. Ya, nasi udah jadi bubur kan? Gue ikhlas Kiara sama Gun. Asal si Gun benar-benar mencintai Kiara. Kenan mengangguk. Thank you, bro. Vicky pun mengangguk. Oke. Oh iya, satu lagi. Tanda tangan Om James udah ada dan udah gue fax ke kantor sana. Kenan kembali menyungging senyum dan menampilkan ibu jarinya ke atas. Lo emang the best. Gue belajar dari lo, kata Vicky. Mereka pun tertawa. Pulang tepat waktu ya kan? Resepsi pernikahan lo 1 minggu lagi. Iya, gue balik lusa, ucap Kenan. Oke, salam buat Hanin. Cepat sembuh dan selamat bro, bentar lagi jadi ayah. Oke, thanks Vic. Kemudian percakapan melalui video call itu pun berakhir. Kenan menutup teleponnya dan tersenyum. Akhirnya satu persatu permasalahannya terselesaikan, walau belum semuanya selesai. Siapa Ken? Panggil Hanin yang sudah terduduk di atas ranjang pasien itu. Arah matanya tertuju pada sang suami yang duduk di sofa. Vicky ngasih laporan. Jawab Kenan. Ia berdiri dan mengambil istrinya. Tadi aku dengar ada suap-suap gitu. Siapa yang kena suap, Ken? Tanya Hanin khawatir. Naluri Hanin sebagai istri langsung menangkap sinyal dari raut wajah suaminya. Tidak ada, itu kasus orang lain. Jawab Kenan bohong sembari mengusap wajah Hanin. Hei, kok cemberut? Tanya Kenan melihat wajah Hanin yang tidak ceria. Tidak ada yang kamu tutupi kan? Hanin masih merasa ada sesuatu. Kenan menggeleng. Enggak sayang. Bisnismu baik-baik saja kan? Kenan mengangguk. Everything is fine. Don't worry, okay? Hanin terdiam dan kembali merengutkan bibirnya. Jangan cemberut begini. Kenan mengecup bibir Hanin. Nanti aku jadi mau. Ledeknya. Ish, Ken. Kenan tertawa. Tak lama kemudian Hansel datang dan hendak mengetuk pintu ruang perawatan Hanin. Namun langkahnya terhenti sejenak. Ia tersenyum melihat keromantisan pasangan itu lagi. Membuatnya iri dan ingin memiliki kekasih. Hai, sir. Hansel bersuara diiringi ketukan pintu. Kenan dan Hanin menoleh. Sorry, sir. I just came to bring you this. Hansel menyerahkan beberapa dokumen pada Kenan. Oke. Menerima dokumen itu dan membukanya. Hansel berdiri di depan Kenan dan melirik ke arah Hanin. Hanin pun canggung. Ia hanya menunduk. You have more to say? Kenan melirik ke arah Hansel sembari duduk di tepi ranjang pasien itu dan menangkap tatapan Hansel yang berkali-kali melirik istrinya. Nothing, sir. So, please go. Kenan meminta Hansel untuk pergi. Hansel pun membungkukkan tubuhnya untuk pamit. Namun ia kembali membalikkan badan. Sir, your wife is beautiful. Ucap Hansel. Ia langsung keluar dari ruangan itu sebelum sempat Kenan berdiri dan memukul kepala anak lelaki itu. Karena sudah berani menggoda istrinya. Kenan mengernyitkan dahi dan beralih menatap Hanin. Kamu dengar? Hanin tertawa. Anak bocah saja menggodamu. Kesal Kenan. Hanin kembali tertawa dan mengelus bahu sang suami. Dia bukan menggodaku, tapi menggodamu, karena dia tahu kamu cepat marah.
Tapi tidak begitu caranya. Kurang ajar sekali dia. Sudah bosan bekerja sepertinya. Mungkin dia memang bekerja bukan karena butuh uang. Ucap Hanin dengan mengangkat bahunya. Ya, Hansel memang bukan lahir dari keluarga biasa atau miskin. Ia hanya bekerja freelance untuk mengisi waktu luang saja. Kenan menggelengkan kepala, lalu kembali meneliti berkas-berkas yang dibawa Hansel. Beberapa menit kemudian pintu ruangan itu kembali diketuk. Hai Ken. Kenan dan Hanin kembali menoleh ke arah pintu. Kali ini yang datang adalah Riza. Hai. Jawab Kenan dan Hanin tersenyum. Bagaimana keadaanmu, Han? Tanya Riza berjalan perlahan memasuki ruangan itu. Lalu Riza memberi isyarat pada orang yang berada di luar ruangan. Kau mengajak siapa, Za? Tanya Kenan. Kemudian Vanessa muncul dan berdiri di ambang pintu. Aku membawa Vanessa. Dia ingin meminta maaf pada kalian, terutama padamu, Han. Jawab Riza yang langsung menggandeng tangan Vanessa untuk masuk ke dalam. Vanessa terus menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya di depan Hanin dan Kenan. Nan, maafin aku. Ucap Vanessa lirih. Kenan menatap wajah wanita itu. Minta maaf pada Hanin. Dia yang merasakan sakit akibat sikap barbarmu itu. Vanessa berlari mendekati Hanin dan memeluknya. Han, maafin aku. Aku tidak tahu bahwa kamu datang untuk beritikat baik padaku. Maaf, karena aku menyalahkanmu atas semua yang terjadi padaku. Hanin menerima pelukan itu. Ia mengelus punggung Vanessa. Iya Mbak, saya sudah memaafkan jauh sebelum Mbak minta maaf. Pelukan itu pun mengendur. Kamu memang baik. Hanin tersenyum. Bayimu juga tidak apa-apa kan? Tanya Vanessa. Untungnya tidak. Kalau saja aku kehilangan bayiku, kamu tidak akan hidup tenang, Van. Jawab Kenan lebih dulu sebelum Hanin menjawabnya. Maaf. Ya, aku maafkan. Tapi dengan satu syarat. Kata Kenan. Riza pun lega mendengar Kenan memaafkan wanita yang sedang mengandung anaknya itu. Ia tahu, Kenan tidak seburuk yang orang bilang. Apa? Tanya Vanessa. Menikahlah dengan Riza, kasihan bayimu. Vanessa melirik ke arah Riza. Ini surat pernyataan ketidakhadiran Dedi untuk menjadi wali Vanessa. Kamu bisa menikah di KBRI setempat. Ucap Kenan sembari menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk menikah di tempat ini kepada Riza. Senyum Riza langsung mengembang lebar. Ia tak menyangka akan mendapat surprise pagi-pagi begini. Serius? Tanya Riza lagi, tak percaya. Karena ini seperti mimpi. Serius lah, kapan gue pernah bohong? Ucap Kenan. Hanin tersenyum. Ia sangat senang. Terlebih ia senang dengan Kenan, pria paling baik yang menjadi suaminya. Riza langsung menyambar tubuh Kenan dan memeluknya erat. Terima kasih, Ken. Terima kasih. Aku bisa seperti ini karena kebaikanmu. Aku tidak akan melupakan itu. Kenan melonggarkan pelukannya. Jangan senang dulu loh. Tanya Vanessa, mau nggak jadi istri lo? Kenan dan Riza menatap ke arah Vanessa, begitupun Hanin. Vanessa merasa menjadi terdakwa. Masa iya aku nggak mau? Syalah. Ledek Kenan. Riza mengurut dadanya. Syukurlah. Hari berganti. Akhirnya Hanin diperbolehkan pulang. Kenan tak meninggalkan sang istri selama di dalam perawatan rumah sakit itu. Walau pekerjaannya banyak, namun sebisa mungkin ia tak meninggalkan istrinya sendiri di sini. Sayang, panggil Hanin pada suaminya. Mereka duduk berdua di kursi penumpang belakang. Sedangkan kali ini, yang mengemudi mobil itu adalah Hansel. Semula Riza sudah menawarkan diri. Tetapi mendadak ia harus mengurus beberapa pekerjaan penting, dan Kenan pun tak masalah. Karena pekerjaan yang Riza lakukan pun untuk menggantikan keberadaannya di sana. Ya? Kenan menoleh ke arah sang istri dengan tangan yang tetap menggenggam tangan Hanin. Hanin tersenyum manis. Terima kasih ya. Untuk apa? Tanya Kenan dengan sedikit menunduk,
karena Hanin berada di bahunya. Untuk semuanya, untuk waktumu yang tidak absen menemaniku di rumah sakit, dan untuk kebesaran hatimu yang memaafkan Vanessa dan mempermudah mereka menikah. Kenan mengalihkan pandangan ke depan. Sebenarnya itu tidak gratis. Hanin mengernyitkan dahi. Maksudnya? Kamu ingat ketika aku akan menghukum orang-orang yang membuat kamu dan anakku hampir celaka? Hanin menggeleng. Kamu lupa. Kamu kan bilang kalau kamu akan menggantikan hukuman untuk mereka. Hanin tertawa dan menutup tawanya dengan bahu Kenan. Ya ampun, Ken, kamu ingat aja sih. Kalau itu tidak akan lupa. Kenan menatap wajah Hanin dengan senyum menyeringai. Nyebelin. Hanin memukul pelan dagu Kenan dengan tawa gemas. Kenan pun ikut tertawa, sedangkan Hansel lagi-lagi hanya bisa menjadi penonton dari adegan romantis antara bos dan istrinya. Hansel melirik Kenan dan Hanin bergantian melalui kaca spion dalam. Namun Kenan menangkap tatapan Hansel yang masih tertuju pada Hanin. Fokus, Ucap Kenan pada Hansel, sembari memukul pelan kursi mengemudi itu. Ken! Hanin memperingati suaminya agar tidak bersikap seperti itu pada Hansel. sorry sir. Hansel kembali fokus menyetir. Rah, kapan kakakmu pulang? Kok mereka nggak ada kabarnya ya? Tanya Rasti pada Kiara. Bukannya mereka pulang besok, Mam. Kakak kan pergi hanya 3 hari. Mungkin nanti malam mereka berangkat. Jawab Kiara. Semua persiapan pernikahan kakak sudah siap, Mam. Minggu depan loh acaranya. Rasti mengangguk. Sudah, undangan juga sudah Mami bagikan. Termasuk ke Daddy James dan Mommy Alin? Tanya Kiara. Rasti mengangguk. Walaupun Alin menerima undangan itu tanpa kata, tapi Mami tetap ingin menjalin hubungan baik kepada mereka. Kiara ikut mengangguk dan menarik napasnya kasar. Memang mencari musuh gampang, tapi mencari saudara itu susah. Ya, begitulah. Makanya kamu dan kakakmu harus selalu rukun, karena setiap yang terjadi pada diri kita, yang terdepan adalah keluarga. Rasti menepuk pundak putrinya. Kiara kembali mengangguk. Benar sekali, Mam. Kak Kenan selalu ada untuk Kiara dalam hal apapun. Dia adalah kakak paling the best sedunia. Bahkan dia membantu lagi perusahaan Gunawan yang saat ini sedang tidak baik. Mami tahu itu? Tanya Kiara tak percaya, sembari menoleh ke arah sang ibu. Seperti biasa ketika pagi menjelang siang, dan Gunawan sudah berangkat bekerja. Rasti bersama sang putri menghabiskan waktu di teras taman belakang, sembari berbincang, ataupun membereskan tanaman dan bunga-bunga di sana. Rasti mengangguk. Tentu saja Mami tahu, bahkan investornya pun Mami kenal. Oh ya? Kiara terkejut karena dirinya saja tidak tahu siapa investor yang berbaik hati menyelamatkan perusahaan sang suami dengan mendanakan uangnya yang cukup besar di tempat itu. Di kantor, Gunawan masih teringat pertemuannya dengan wanita di toko bayi itu. Lalu ia berusaha untuk menepiskan wajah wanita itu. Karena fokusnya saat ini adalah Kiara dan bayi yang berada dalam perut sang istri. Ia sudah bertekad tidak akan bermain-main lagi. Sudah cukup. Usianya sudah sangat matang, dan kini waktunya ia hidup normal. Apalagi Kenan sudah banyak melakukan kebaikan padanya. Ia tak ingin mengecewakan Rasti dan Kenan. Ditambah perasaannya pada Kiara semakin kuat. Kini ia sadar bahwa ia sudah mencintai istri yang dulu tidak pernah ia anggap sama sekali. Gunawan teringat lagi bahwa kemarin ia tidak jadi membeli perlengkapan bayi. Ia pun mengambil ponsel dan menekan nomor Kiara untuk mengajak makan malam di luar, dan berjalan-jalan membeli perlengkapan bayi. Kebetulan hari ini, ia hanya ada jadwal bertemu investor dari Australia itu siang hari. Lalu selebihnya kosong. Ia bisa pulang cepat dan mengajak sang istri jalan-jalan berdua. Ponsel Kiara berbunyi. Ra, ponselmu berdering? Ucap Rasti menunjuk benda yang tergeletak di meja itu. Oh iya. Kiara bangkit dari kursi, dan perlahan meraih ponselnya. Siapa? Tanya Rasti. Kiara melihat nama yang tertera di layar itu.
Mas Gun, Mam. Oh, Mami kira Kenan, kata Rasi lesu, karena ia menanti kabar dari putra dan menantunya itu. Sebentar ya, Mam. Kiara berjalan menjauh dari sang ibu, lalu mengangkat panggilan telepon yang melalui video call itu. Iya, Mas. Terlihat di layar ponsel Gunawan, wajah Kiara yang semakin cantik. Gunawan tersenyum. Ada apa, Mas? Tanya Kiara lagi karena Gunawan tidak bicara dan hanya tersenyum saja. Kamu lagi apa? Untuk pertama kalinya Gunawan bertanya pada Kiara dengan pertanyaan yang seperti ini. Aku, tanya Kiara tak percaya. Iya, kamu. Masa iya aku tanya Mami lagi ngapain? Jawab Gunawan mengajak istrinya bercanda. Kiara tersenyum bingung. Enggak lagi ngapa-ngapain. Lagi ngobrol aja sama Mami. Memang ada apa? Memang kalau aku ingin telepon kamu harus ada keperluan ya? Tanya Gunawan. Ya, bukannya memang seperti itu. Kamu kan memang tidak pernah menelpon kalau tidak ada keperluan. Sontak Gunawan terdiam. Nanti sore, aku ingin mengajakmu makan malam di luar. Sekalian ke baby shop lagi. Karena kemarin kita tidak jadi membeli perlengkapan bayi. Kiara menunduk, menggesekkan kakinya pada lantai. Ia bingung ingin menjawab apa. Karena ia khawatir akan terlena dengan sikap manis sang suami. Ia takut Gunawan akan berubah sikap lagi setelah membuatnya merasa disayang. Iya, Mas. Kiara mengangguk dan setuju dengan permintaan sang suami. Gunawan tersenyum. Kalau begitu, jam 4 aku jemput. Kiara kembali mengangguk. Ya. Beberapa detik mereka sama-sama terdiam, hingga Gunawan kembali bersuara. Ra, Panggil Gunawan. Kiara menengadahkan kepalanya, menatap ke arah layar ponsel itu. Karena semula ia masih memainkan kaki yang terjuntai ke lantai, sembari menggeser-geserkan kakinya di sana. Apa? Terlihat wajah cantik itu di layar ponsel Gunawan. boleh aku meminta senyum manismu lagi sebelum aku menutup telepon ini? Sontak Kiara tersenyum, menampilkan senyum manis malu-malu di layar berukuran 6,1 inci dengan gambar apel bekas gigitan separuh di belakang benda itu. Ini adalah kali pertama Gunawan menggombal. Gunawan pun tersenyum melihat ekspresi sang istri. Ternyata kamu cantik, Ra. Kiara menggigit bibirnya dan jadi salah tingkah. Apaan sih? Gunawan tertawa. Mereka persis seperti ABG yang sedang berpacaran. Gunawan menatap layar ponselnya sembari tersenyum. Setelah berkomunikasi dengan sang istri melalui video call, ia benar-benar seperti anak ABG yang sedang jatuh cinta. Gunawan menatap jam di pergelangan tangan kanannya. Masih jam 10. Udah gak sabar nunggu sore. Gumam Gunawan yang tidak sabar ingin bertemu Kiara dan mengajaknya makan malam romantis. Lagi-lagi, Gunawan tersenyum sendiri. Ia mengusap wajahnya kasar dan mulai memegang kertas-kertas yang berserakan di depannya. Ia semangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu tepat waktu. Karena ia tidak mau terlambat. Di Boston tepat pukul 10 malam, Kenan masih berada di kamar mandi dan kembali mengeluarkan semua isi makanan yang baru saja masuk ke dalam perut. Sejak tadi pagi kepalanya memang pusing, karena ia tak berselera makan. Namun, tetap ia tahan karena sang istri diperbolehkan pulang. Sesampainya di hotel, ia mencoba untuk makan. Tapi setiap makanan yang masuk selalu saja ia keluarkan. Kenan berjalan keluar dari kamar mandi dengan tubuh gontai. Tubuhnya terasa lemas, karena belum ada makanan yang masuk ke dalam. Ia hanya meminum yang manis dan camilan manis. Sayang, coba minum ini. Siapa tahu lebih baik. Hanin mendekati suaminya dan memberikan lemon hangat untuk meredakan mual yang melanda Kenan sejak sore tadi. Ia sengaja memesan minuman ini. Lalu Kenan menerima gelas itu dan meminumnya. Perutnya terasa lebih baik. Sepertinya kamu masuk angin, ucap Hanin sembari memijat pundak dan leher belakang Kenan. Ya, sepertinya. Hanin menaiki ranjang dan setengah duduk untuk mengambil posisi yang pas untuk memijat pundak Kenan yang lebar. Sedangkan Kenan duduk di tepi ranjang itu. Pijatanmu enak, sayang.
kata Kenan. Ia sangat menikmati pijatan-pijatan itu. Katamu memang semua yang ada di diriku itu enak. Kenan menoleh ke belakang dan tersenyum. Ya, itu benar. Hanin pun ikut tersenyum. Kamu sudah mengurus banyak hal, hingga tak memperhatikan dirimu sendiri. Keduanya saling bertatapan. Aku beruntung memiliki suami sepertimu, yang sangat bertanggung jawab. Maaf, aku merepotkanmu kemarin. Seharusnya kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu di sini, tapi tertunda karena mengurusku di rumah sakit. Maaf ya. Ucap Hanin dengan senyum manis, sambil mengelus rahang yang kokoh itu. Kenan mengambil tangan Hanin yang berada di wajahnya, lalu mengecup tangan itu dan tersenyum. Aku senang melakukannya. Lalu, apa pekerjaanmu di sini sudah selesai? Bukannya besok kita akan pulang? Tanya Hanin. Ya, kita pulang besok malam. Tapi sebelum itu aku bertemu Mr. Anderson dulu. Sepertinya besok pagi sampai sore, aku akan meninggalkanmu sendiri di sini. Tidak apa-apa kan? Kini Kenan yang mengelus rambut Hanin dan menyelipkan anak rambut itu di belakang telinganya. Ibu jari Kenan terus mengelus pipi Hanin yang mulus. Tidak apa, yang penting kondisimu fit. Makan dulu ya. Hanin turun dari ranjang dan mengambil sup yang ia pesan berbarengan dengan lemon hangat itu. Ayo, aku suapi. Mulut Hanin menganga, membuat Kenan tersenyum dan mengikuti perkataan sang suami. Kenan memakan sup dari tangan istrinya. Entah mengapa, sup itu pun bisa masuk ke dalam perutnya dan tak ingin dimuntahkan. Masih mual? Tanya Hanin saat Kenan dengan lahap memakan makanan dari tangannya. Kenan menggeleng. Tidak. Hanin mengusap air sup yang ada di ujung bibir Kenan. Ia mengurus Kenan dengan telaten, sama seperti saat ia berada di rumah sakit kemarin. Aneh sayang, kok aku nggak mual ya? Dari sore aku mencoba makan, tapi perutku selalu menolak. Ucap Kenan heran dengan perutnya. Hanin tersenyum. Bilang aja mau disuapin terus. Kenan ikut tersenyum. Sepertinya begitu. Modus. Di Jakarta, Gunawan bersama sekretarisnya berada di sebuah hotel bintang 5 untuk menemui Mr. Dave dan menandatangani kesepakatan kerjasama. Kebetulan Mr. Dave menginap di hotel ini. Gunawan pun tidak keberatan untuk menemui Mr. Dave. Karena sebelumnya, Dave sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke kantornya. Gunawan dan Lala duduk di lobi dengan kursi paling ujung yang jauh dari lalu lalang orang. Mereka menunggu kedatangan Dave dan sekretarisnya yang masih berada di luar. La, saya ke toilet dulu ya. Ucap Gunawan yang sudah berdiri dan hendak meninggalkan Lala. Iya, Pak. Lala mengangguk. Gunawan ke toilet yang berada di belakang dan melewati lift. Ia berjalan sedikit menunduk karena membuka kancing kemeja di pergelangan tangannya. Namun saat pandangannya tidak fokus ke depan, ia pun menubruk seseorang. Bahu kanan Gunawan bersenggolan dengan bahu kiri seseorang yang ternyata adalah wanita. Gunawan meluruskan pandangan untuk melihat siapa yang ia tabrak. Ternyata wanita yang ia tabrak adalah wanita yang juga ia tabrak di toko bayi kemarin. Wanita itu pun terkejut, karena semula ia juga berjalan tanpa melihat lurus ke depan, karena sambil memainkan handphone dan mengirim pesan kepada kekasihnya. Cia, Panggil Gun pada wanita itu. Namun wanita itu menghiraukan panggilan Gunawan dan segera melangkahkan kaki dengan cepat meninggalkan Gun. Cia tunggu. Gunawan mengejar wanita itu dan menarik lengan kanannya. Wanita itu pun sontak menoleh ke arah Gunawan, hingga mereka saling bertatapan. Banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Gunawan mulai bersuara. Apa itu penting? Tanya wanita itu dengan menatap tajam pada kedua bola mata Gun. Ya, Gunawan mengangguk. sejak dulu aku mencarimu, tapi katanya kamu sudah tidak lagi tinggal di sini. Ya, setelah Gunawan lulus kuliah, ia sempat mencari keberadaan kekasihnya, karena mereka memang belum putus secara resmi. Hanya saja, Gunawan terlalu asyik dengan aktivitasnya sendiri, sehingga melupakan keberadaan sang kekasih selama ia kuliah di kota itu. Kita belum selesai.
Dan aku ingin menyelesaikan hubungan kita, agar tidak ada dosa yang membebaniku. Wanita itu tertawa. Telat, Gun. Semua sudah aku lewati. Sudahlah, lagi pula aku baik-baik saja. Aku tahu kamu wanita mandiri, tapi izinkan kita bicara. Baiklah, aku hanya punya waktu malam ini, kata wanita itu. Ya, malam ini di Cafe Egg Egg. Aku tunggu. Oke. Jawab wanita itu santai lalu membalikan tubuhnya dan berjalan meninggalkan Gunawan yang masih berdiri dan memperhatikan wanita itu dari belakang. Kemudian Gunawan kembali melangkahkan kakinya ke tempat yang ia tuju. Ia berdiri di depan cermin dan menatap dirinya di sana. Gunawan menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air itu. Ia akan memulai hidupnya dengan meminta kelegaan hati wanita yang pernah ia tinggalkan dulu. Ia sadar bahwa hidupnya berantakan karena dosa yang pernah ia perbuat pada wanita polos itu. Wanita yang baru duduk di kelas 9 SMP. Ia ambil kehormatannya tanpa tahu bagaimana nasibnya setelah itu. Namun Gunawan melupakan janjinya pada sang istri. Padahal di sana, Kiara tengah mengambang senyum sambil memilih pakaian yang pas untuk makan malam dengan pria yang hingga saat ini masih bertahta di hatinya. Walau ia terus-menerus membekukan hati itu. Kenan dan Hanin sudah siap untuk pulang. Di lobi hotel, sudah menunggu Riza dan Hansel yang akan mengantar bos dan istrinya itu ke bandara. Di sana juga terlihat Vanessa ikut menunggu. Tak lama kemudian, terlihat Kenan menggadang tangan istrinya dan berjalan mendekati orang-orang yang menunggu mereka. Dari kejauhan, Hansel terus menatap istri bosnya itu. Entah mengapa Hansel sangat mengagumi kecantikan dari istri bosnya itu. Ia juga mengagumi sosok Kenan sebagai pimpinannya. Kalian sudah siap? Tanya Riza. Kenan dan Hanin mengangguk. Lalu Kenan melirik anak muda yang sering menatap istrinya itu. Padahal Hansel memang mengagumi keduanya dan mengagumi keromantisan mereka. Vanessa mendekati Hanin. Hati-hati di jalan, Han. Sekali lagi aku minta maaf. Hanin menyentuh bahu Vanessa. Iya mbak, sudah aku maafkan. Hanin tersenyum lalu mereka berpelukan. Kapan kalian menikah? Tanya Kenan pada Riza. Lusa. Jawab Riza. Kenan mengangguk. Maaf, aku tidak bisa menghadiri. Aku juga minta maaf karena tidak bisa menghadiri resepsi pernikahan kalian nanti. Ujar Riza. Apa Dedi dan Mommy diundang? Tanya Vanessa pada Kenan. Sepertinya iya. Mamiku tidak akan lupa dengan sahabatnya. Jawab Kenan. Semoga mereka datang, ucap Vanessa. Oh iya Ken, aku mau tanya. Dari mana kamu mendapatkan tanda tangan Om James? Tanya Riza. Kenan tersenyum. Itu bukan hal yang sulit. Kenan melangkahkan kakinya lagi untuk keluar. Ayo berangkat. Riza tersenyum dan menggeleng. Memang, mengambil tanda tangan James adalah hal yang kecil untuk Kenan. Bahkan hal besar pun mampu ia tangani. Tentunya dengan orang-orang yang ia percayai. Kenan dan Hanin kini berada di dalam mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Sedangkan di depan sudah ada Hansel sebagai supir dan Riza yang menemaninya di samping. Sementara Vanessa pulang menggunakan taksi dan tidak mengantar ke bandara. Kenan sengaja duduk di belakang kursi Hansel agar pria muda itu tidak melirik ke arah Hanin dari kaca spion dalam. Seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Sesekali Hansel melirik ke arah kaca spion dalam itu dan mendapati Kenan tengah memelototinya. Hal itu terlihat oleh Hanin dan membuat Hanin tertawa tanpa suara. Tidak sampai 1 jam mereka pun tiba di bandara. Ken, sekali lagi terima kasih. Riza mengajak Kenan bersalaman. Kenan pun menyambut tangan Riza dan memeluknya. Semoga di tanganmu, Vanessa menjadi wanita lebih baik. Riza mengangguk dan tersenyum. Ya, akan aku didik dia. Kenan, Riza, dan Hanin pun tertawa. Be careful, sir. Hansel mengulurkan tangannya pada Kenan, dan Kenan pun menerima uluran tangan itu. Nice to meet you, miss. I hope you come back here. Saat ini Hansel tengah mengulurkan tangannya pada Hanin. Namun tangan itu langsung ditepis Kenan. Don't touch my wife. Kenan menarik lengan istrinya dan berjalan meninggalkan kedua pria itu. Bye. Riza tertawa dan menepuk bahu Hansel untuk mengisyaratkan agar jangan macam-macam pada wanita yang bersama bosnya.
Hansel nyengir dan menggaruk tengkuknya yang tergatal. Baik kan, hati-hati, teriak Riza. Kenan dan Hanin menaiki jet pribadi milik Kenan. Mereka berangkat tepat pukul 7 malam. Di dalam jet itu sudah ada 2 pramugari dan 1 pilot beserta kopilot. Sayang, kamu sudah baik-baik saja kan? Tanya Kenan pada istrinya, karena sejak pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu, ia tak pernah melihat sang istri mengeluh. Iya, aku sehat, jawab Hanin. Syukurlah, semoga dia selalu baik-baik saja dan sehat. Kenan mengelus perut rata Hanin. Mereka duduk di kursi penumpang berdampingan. Sementara pesawat sudah take off dan perlahan naik menuju awan. Kenan terus memeluk tubuh sang istri dari samping dengan erat, karena Hanin memang takut ketika take off dan landing. Setelah pesawat itu sudah berada di ketinggian yang stabil, Kenan dan Hanin beralih menuju kamar. Hanin meminta 1 pramugari untuk membuatkan makanan. Beberapa menit kemudian, makanan tersaji, dan pramugari itu pun mengetuk kamar itu untuk menyerahkan makanan pada Hanin. Hanin membuka pintu dan menerima makanan itu. Sayang, kamu belum makan. Ayo, aku suapi. Ucap Hanin duduk di tepi ranjang mendekati Kenan yang duduk di atas ranjang itu, sembari memangku laptopnya. Kenan pun menutup separuh layar laptop itu, dan meletakkannya di samping. Ia siap menerima makanan dari tangan sang istri, karena hanya dengan seperti itu ia bisa makan tanpa memuntahkannya kembali. Seperti siang ini, Kenan sengaja pulang ke hotel hanya untuk makan siang dan disuapi oleh Hanin. Padahal yang tengah hamil itu Hanin, tapi yang sangat manja malah suaminya. Kenan terlihat lemah seperti ibu hamil yang tengah mengalami morning sickness. Kenan tidak menyadari bahwa ia mengalami ini karena bawaan dari sang istri yang sedang mengandung. Sementara Hanin tidak sama sekali terlihat mual-mual atau pusing. Kenan melihat menu makanan yang ada di tangan Hanin. Ini nasi goreng asap kan? Iya, sesuai permintaanmu sayang. Hanin mengaduk ujung nasi itu dan mulai menyuapkan ke mulut suaminya. Kenan tersenyum kegirangan. Sedari pagi ia memang menginginkan makanan ini dan terus-menerus mengucap makanan ini kepada Hanin. Yang hamil siapa? Yang ngidam siapa? Ucap Hanin tertawa sembari menutup mulutnya. Ia sungguh lucu melihat keadaan sang suami. Kenan yang gagah dan arogan seketika menjadi lemah dan manja. Aku juga tidak mau seperti ini, Saut Kenan cemberut dan Hanin pun kembali tertawa. 1 minggu kemudian, Kenan sudah terlihat lebih baik, walau terkadang masih sedikit mual. Namun, dengan telaten Hanin mengurus suaminya, Hanin pun tidak pernah absen setiap siang ke kantor Kenan, hanya untuk menyuapi sang suami untuk makan siang. Rasti sangat senang dengan berita bahagia itu. Kiara dan Gunawan pun sama. Kini Gunawan tidak lagi canggung pada Hanin, dan mulai mencair pada Kenan. Gunawan dan Kenan terlihat lebih sering berbincang dibanding dulu. Pertemuan dengan wanita masa lalunya itu sudah selesai, dan kini Gunawan mantap untuk melangkah dan mempertahankan pernikahannya dengan Kiara. Walau semakin hari Kiara semakin dingin padanya, namun ia tetap berusaha untuk mencairkan hati yang beku itu. Meski terkadang ia sedikit putus asa, karena melihat kedekatan Kiara dengan Vicky yang semakin dekat. Terlebih saat ini, mereka menjadi orang yang paling sibuk menyiapkan resepsi mewah pernikahan Kenan dan Hanin yang akan digelar malam ini. Kak, bagaimana? Bagus kan? Vicky memperlihatkan penampilannya untuk malam ini pada Kiara. Mereka tengah berada di kamar hotel. Tepatnya di kamar kedua mempelai yang akan menjadi raja dan ratu semalam. Kiara mengangguk. Bagus, gagah banget. Ia tersenyum. Ganteng deh pokoknya. Iya, lu lain banget, Vic. Siapa yang milih jas ini? Tanya Kenan. Nih, Vicky menunjuk ke arah Kiara. siapa lagi kalau bukan adik lo yang paling cantik? Gombal. Kiara tertawa. Hei, bagaimana dengan aku? Hanin perlahan mendekati Kenan, Vicky dan Kiara. Hanin masih ditemani Tata Rias yang mengangkat gaun belakangnya saat ia berjalan. Wow, Hanin, kamu cantik banget. Ucap Kiara dengan sedikit berteriak. Kenan menatap istrinya tak berkedip.
Hanin memang terlihat sangat cantik dengan gaun putih panjang dan makeup yang sangat sesuai dengan wajahnya yang cantik natural. Kamu cantik, sayang. Kenan mendekati istrinya dan merangkul pinggang yang masih ramping itu. Hanin tersenyum malu. Kamu juga cantik, sayang, ucap Vicky pada Kiara dan merangkul pinggang wanita hamil itu dengan nada meledek. Pasalnya pinggang Kiara tidak seperti Hanin. Meledek? Tanya Kiara dengan membulatkan matanya ke arah Vicky. Vicky melepas tangan yang semula ada di pinggang Kiara dan tertawa. Kenan dan Hanin pun ikut tertawa. Mereka merasa seperti keluarga yang utuh. Sementara Gunawan hanya bisa melihat keakraban yang terjadi pada keempat orang itu melalui sedikit celah pintu yang terbuka. Ia tersenyum. Roda memang selalu berputar, dan kini keadaan seakan berbalik padanya. Dulu ia yang sering menyakiti Kiara dengan bermain wanita di luar sana. Namun kini, ia merasakan sakit hati yang pernah Kiara rasakan dulu. Ternyata seperti ini sakitnya, jika melihat orang yang kita cintai tengah tertawa bahagia bersama orang lain. Gun, kenapa berdiri di sini? Ayo masuk. Gunawan dikejutkan oleh suara Rasti dari belakang. Akhirnya ia masuk ke kamar itu bersama Rasti. Vicky juga seperti pria yang tak tahu malu mengejar istri orang. Hal itu terlihat dari perhatian yang diberikan Vicky terhadap Kiara. Vicky pun sering membeli makanan kesukaan Kiara, dan Kiara dengan senang hati menerimanya. Walau Kiara hanya menganggap Vicky seperti seorang kakak, tapi bagi Gunawan tidak seperti itu. Ia cemburu dan menyimpan kecemburuan itu dalam-dalam. Gunawan tidak meluapkan kecemburuan itu dengan berbuat kasar pada Kiara, seperti yang pernah ia lakukan dulu. Kini Gunawan memang sudah menerima takdirnya, karena ia sadar bahwa apa yang ia dapat hari ini karena sesuatu yang telah ia lakukan di masa lalu. Seketika tawa Kiara luntur saat mendapati Gunawan tengah berjalan mendekati mereka. Ayo kita turun, semua tamu sudah menunggu, ujar Rasti pada Kenan, Hanin, Kiara, Gunawan, dan Vicky. Ayo, seru Vicky bahagia. Pria itu memang selalu ceria dalam keadaan apapun. Tepat di aula hotel yang luas itu, Hanin berdiri. Rasanya ia ingin menangis melihat resepsi pernikahan yang mewah ini. Ia tidak menyangka bahwa Rasti akan menyiapkan resepsi semewah ini. Ia menoleh ke samping, tempat Kenan berdiri. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas yang pas pada tubuhnya. Hanin melingkarkan tangannya pada lengan Kenan yang kokoh. Terima kasih, sayang. Hanin menatap wajah Kenan dengan penuh cinta. Terima kasih sama Mami. Dia yang menyiapkan ini semua. Hanin menoleh ke samping, tempat Rasti berdiri dan Rasti ditemani oleh Gunawan di sampingnya. Mami, terima kasih. Sama-sama, sayang. Rasti menangkup wajah menantunya. Di sana, Gunawan pun ikut tersenyum. Ia juga merasa senang dengan kebahagiaan yang didapat oleh wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu. Sedangkan di samping Kenan, tengah berdiri Nida dan suaminya, Emran. Nida dan Emran sengaja datang ke negara ini hanya untuk melihat sang adik yang tengah berbahagia. Resepsi itu berjalan dengan hikmat. Ada serangkaian acara yang memang sudah disiapkan oleh event organizer yang dipilih Rasti. Dan semua acara itu berlangsung lancar. Orang-orang penting hadir di acara ini, termasuk beberapa pejabat pemerintahan, termasuk gubernur. Mereka semua berjejer menunggu antrean untuk memberi ucapan pada kedua mempelai. Hai! Hanin melebarkan senyum ketika yang ada di bawah panggung dan hendak berjalan mendekatinya itu adalah kedua sahabatnya. Selamat, Han! Ucap Carmen sembari memeluk erat tubuh Hanin. Makasih. Mereka berpelukan sembari bergoyang ke kanan dan kiri. Cantik banget lu, Han, ucap Irma. Para suami mereka pun bergantian bersalaman dengan Kenan dan mengucapkan selamat. Kenan mengembangkan senyum sembari membalas ucapan itu. Kemudian, mereka bersuah foto. Gaya bebas. Cheers! Ceklek,
Foto ketiga keluarga berada di atas panggung itu. Irma dengan anak dan suaminya, Carmen juga bersama anak dan suaminya. Mereka mengapit Kenan dan Hanin yang berdiri di tengah, senyum mengembang pada semua yang ada di sana. Seketika tubuh Gunawan menegang, saat ia melihat sosok wanita masa lalunya tengah berada di bawah sana, bersama Kiara, diiringi oleh seorang pria yang sangat ia kenal di belakangnya. Bukan kedekatan antara Kiara dan wanita itu yang membuat ia terkejut. Atau kedekatan wanita itu dengan Vicky. Jika hal itu ia sudah tahu. Namun sosok pria pirang yang menjadi investor pada perusahaannya beberapa minggu yang lalu. Ya, Dave berjalan mendekati kedua mempelai bersama Vicky, diiringi Kiara yang sedang menggandeng tangan Cia. Panggilan wanita masa lalunya itu persis di depan kedua pria tadi. "Selamat Kak Kenan," ucap Cia yang ternyata adalah Felicia, adik Vicky. Kenan membalas uluran tangan Feli, bergantian dengan uluran tangan Dave. "Selamat, Mr. Kenan," kata Dave. "Thank you, Dave." Kenan menangkap uluran tangan rekan bisnisnya ini, sebelum Feli dan Dave mengulurkan tangannya untuk memberi selamat pada Kenan. Mereka pun terlebih dahulu berjabat tangan dengan Gunawan dan Rasti, yang berdiri sejajar sebelum Kenan dan Hanin. "Gun, Mr. Dave ini tunangan Feli. Mereka akan menikah minggu depan," ucap Kenan pada Gunawan. "Oh?" Gunawan terkejut. Walau ia tahu bahwa Feli sudah bertunangan, tetapi ia tak menyangka jika orang yang telah membantu menanamkan modal di perusahaannya adalah pria yang akan menjadi suami Feli. Dunia memang sempit. Gunawan tersenyum dan mengangguk. Pantas saja, Mr. Dave sangat fasih berbahasa Indonesia. Ya, karena aku mengenal Feli cukup lama. Dan Feli mengajariku bahasa Indonesia. Jawab Dave. Gunawan melirik ke arah Feli. Begitupun Feli. Mereka semua tersenyum. Skandal antara Feli dan Gunawan, biarlah hanya mereka yang tahu. Dan hal itu tidak akan pernah diketahui siapapun, termasuk Vicky, kakak Feli. Ia pun menyimpan rahasia ini pada Kiara, karena mereka telah menemukan cintanya masing-masing dan mengubur masa lalu itu dalam-dalam. Hal itu yang sudah mereka ikrarkan ketika mereka bertemu di kafe itu. Dan pada saat yang bersamaan, Kiara melihat keakraban suaminya dengan adik Vicky itu. Walau Kiara tak melihat jelas wajah Feli, karena saat itu Feli tengah duduk membelakanginya. Namun yang ia tahu, bahwa Gunawan belum berubah. Sang suami lagi-lagi hanya bersikap manis sementara. Padahal saat ini, Kiara sudah senang. Namun Gunawan melupakan janjinya dan lebih memilih berkencan dengan wanita. Sejak duduk di bangku SMP, Feli diambil oleh salah satu kerabat dari ibunya dan tinggal bersama mereka. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban Vicky. Karena pada saat itu Vicky pun masih sekolah dan baru duduk di bangku SMA. Felicia bertemu Gunawan tepat pada saat akhir tahun, ketika mereka tengah menikmati liburan tengah semester. Pada saat itu, Feli tengah duduk di kelas 9 SMP. Ia dekat dengan teman sebangkunya, yang merupakan sepupu Gunawan, atau anak dari paman Gunawan. Saat itu paman Gunawan memang masih tinggal di Jakarta. Kala itu, mereka ingin berlibur ke kampung halaman di Solo. Dan Feli pun diajak oleh keluarga temannya itu. Di sanalah ia bertemu Gun dan menjadi akrab. Karena selama 1 minggu, mereka berada di rumah yang sama, yaitu rumah peninggalan nenek Gunawan di Solo. Hingga pada saat Feli dan keluarga pamannya kembali ke Jakarta, Gun mengungkapkan ketertarikannya pada Felicia, dan mulai dengan status pacaran. Feli yang takut dengan Vicky pun tak pernah menceritakan kekasihnya pada sang kakak. Sejak kenal dengan Vicky, Gunawan pun hanya beberapa kali main ke rumahnya. Di sana tidak banyak foto keluarga Vicky, hanya ada foto ketiga anak itu ketika kecil. Mereka juga lebih sering bermain di rumah Gunawan yang memang lebih besar. Ditambah ketika dekat dengan Kenan, base camp mereka pindah ke rumah Kenan. Apalagi di rumah Kenan saat ini disediakan studio musik oleh Kenan, membuat ketiga orang ini lebih nyaman bermain di rumah itu. Gunawan tahu bahwa Vicky memiliki adik kembar yang bernama Fedi dan Feli
Sesuai cerita Vicky. Namun Gunawan hanya pernah bertemu Fedi, tidak dengan Feli. Dan lagi, ketika ia berkenalan dengan Feli, justru adik Vicky itu malah menyebut nama dengan nama panggilannya saja. Oleh karena itu Gunawan hanya tahu nama wanita itu adalah Cia. Banyak hal yang telah Feli lalui setelah Gunawan mencapakannya. Namun hal itu membuat Feli kuat dan berusaha untuk berdiri. Walau Vicky tidak pernah tahu kejadian itu, tetapi Feli tetap merasa bersalah. Ia merasa bersalah dengan sang kakak yang sudah memperjuangkan adik-adiknya. Oleh karena itu, ia ingin membuktikan diri pada sang kakak bahwa dirinya bisa sukses. Sekaligus untuk menebus rasa bersalah itu, lalu ia bersungguh-sungguh mengejar mimpi, hingga akhirnya kesempatan untuk kuliah di Australia itu pun didapatkan. Tentunya juga dengan peran sang kakak dan Kenan. Tepat 1 minggu yang lalu, Feli mendapat undangan pernikahan Kenan dari Vicky. Feli harus hadir, karena jasa Kenan terlalu banyak padanya. Tanpa disengaja, Feli pun melihat undangan Kenan tergeletak di meja kekasihnya saat ia datang ke kantor kekasihnya itu. Akhirnya mereka berangkat ke Indonesia bersama. Sekalian Feli menjenguk keponakannya yang baru lahir dan tunangannya yang ingin kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Walaupun Feli tidak pernah tahu bahwa tunangannya itu bekerja sama dengan pria yang sempat merusak hidupnya. Waktu itu Feli membeli perlengkapan bayi untuk keponakannya yang baru lahir. Dan pada saat bersamaan, ia bertemu Gunawan di tempat itu. Bertemu Gunawan seperti membuka masa lalu yang jauh sudah ia kubur dalam-dalam. Sejak kejadian buruk itu, Feli berjanji pada dirinya untuk tidak lagi menengok ke belakang. Apalagi saat ini ia telah mendapat pria yang mencintainya dengan tulus, seperti Dave. Walau semua kepolosannya selalu dimanfaatkan oleh beberapa pria yang ia temui. Namun, akhirnya Dave datang bak seorang pangeran berkuda yang memulihkan hatinya dan mengembalikan kepercayaannya terhadap cinta. Flashback on. Gunawan sudah berada di kafe yang sesuai dengan tempat yang sudah mereka sepakati bersama. Kafe yang berada di tengah antara kediaman Aditama dan hotel tempat mereka tadi bertabrakan. Kafe itu juga salah satu kafe yang Kiara kunjungi. Karena Kiara sangat menyukai vanilla latte buatan kafe itu. Gunawan duduk persis di dekat jendela kaca, dengan kaca bening yang dapat terlihat dari luar. Ia menunggu kedatangan Feli, dan melupakan janjinya pada Kiara. Ia hanya ingin meminta maaf pada Felicia, agar ke depan hidupnya tidak lagi terasa sulit. 10 menit Gunawan menunggu, akhirnya Feli datang. Gunawan melihat wanita itu tengah membuka pintu kafe. Ia menengadahkan kepala dan menatap Felicia yang berjalan mendekatinya. Feli tetap tersenyum ke arah Gunawan. Gunawan membalas senyum itu. Dan ternyata hatinya biasa saja. Tidak ada lagi getaran atau degupan kencang di hatinya. Itu berarti, ia sudah tidak ada perasaan lagi terhadap wanita masa lalunya ini. Maaf menunggu lama, ucap Felicia sembari menggeser kursi di depan Gunawan dan mendudukkan diri di sana. Enggak. Belum 1 jam. Jawab Gunawan tersenyum. Felicia ikut tersenyum. Namun beberapa saat mereka terdiam, bingung memulai pembicaraan dari mana. Oh ya, kamu mau pesan apa? Biar aku pesankan. Gunawan memulai pembicaraan. Felicia mengangguk, lalu menyebutkan minuman yang ia inginkan. Kemudian, Gunawan memanggil waitress dan memesankan minuman untuk Feli. Gunawan menegakkan tubuhnya. Feli pun ikut terlihat canggung, walau sebenarnya ia pun sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap pria yang duduk di hadapannya itu. Apa kabarmu? Tanya Gunawan. Apa kabarmu? Tanya Felicia. Mereka sama-sama bersuara dan menanyakan kabar bersama. Lalu mereka tersenyum. Kamu dulu, Kata Gun. Tidak, kamu saja dulu. Karena kamu kan yang mengajakku bertemu. Jawab Felicia. Baiklah. Gunawan menarik napasnya kasar.
Gunawan meletakkan kedua tangannya di atas meja itu. Ia sedikit mengecap minumannya sebelum memulai berbicara. Cia, aku minta maaf. Maaf karena waktu itu aku tidak pernah menghubungimu. Aku terlalu sibuk dengan duniaku, sehingga melupakanmu. Dan saat aku ingat padamu, kamu bagai hilang di telan bumi. Aku mencoba mencari keberadaanmu, tapi tidak ketemu. Gunawan menatap kedua bola mata Felicia. Ia berkata sungguh-sungguh. Cia, maafkan aku. Felicia hanya tersenyum kecut. Ia mengingat lagi 13 tahun silam, di mana masa-masa kelam itu terjadi. Ya, kamu memang pria tidak bertanggung jawab. Gunawan menunduk. Maaf, Cia. Rasanya, aku ingin memukulmu, mencakarmu, dan menendangmu dengan keras. Mata Felicia mulai berkaca-kaca. Banyak hal yang terjadi pada aku waktu itu, Kak. Banyak. Feli merasa hatinya kembali sesak, seperti pada saat Gunawan melupakannya. Apa pada saat itu kamu hamil? Tanya Gunawan. Feli menatap Gunawan tajam. Ya. Seketika tubuh Gunawan membeku. Ia semakin menundukkan kepalanya. Ternyata ia sudah menjadi ayah tepat di usia 20 tahun. Mata Gunawan pun mulai berkaca-kaca. Lalu di mana dia sekarang? Pasti dia sudah besar. Usianya 12 atau akan memasuki 13 tahun. Dia sudah SMP? Tanya Gunawan antusias. Namun Felicia diam. Sungguh, waktu itu adalah masa yang paling kelam dalam hidupnya. Masa terburuk yang hampir membuatnya ingin mengakhiri diri. Namun, wajah kedua orang tua yang sudah tiada, serta wajah sang kakak yang selalu menyayanginya, membuat dirinya tersadar dan bertekad untuk bangkit. Felicia terdiam cukup lama. Ia menunduk dan menitikkan air mata. Sungguh, sebenarnya ia enggan untuk menceritakan masa-masa kelam itu. Hatinya sangat sakit jika mengingat kejadian mengerikan yang memang terjadi karena kebodohannya sendiri. Cia, maaf. Maafkan aku. Ucap Gunawan lirih. Ia melihat betapa beratnya masa yang telah dilalui Felicia saat itu. Felicia mengadahkan kepalanya dan kembali menatap Gunawan. Aku kira aku sudah melupakan masa-masa itu. Namun ternyata rasa sedih dan kecewa itu masih ada jika harus menceritakan kembali kisah itu. Gunawan menatap Felicia dengan wajah sendu dan berkaca-kaca. Tapi kamu memang harus tahu, ucap Felicia. Gunawan mengangguk. Ya, aku memang harus tahu. Gunawan dan Feli berpacaran hingga 1 tahun. 6 bulan pacaran, mereka sangat dekat dan sering bertemu. Feli semakin mencintai Gunawan dan percaya pada pria itu. Apalagi Gun adalah pacar pertama Feli. Lalu Gun berhasil menjadi mahasiswa di sebuah universitas negeri ternama di kota lain. Sedangkan Feli berhasil diterima di sebuah SMA negeri favorit di Jakarta. Mereka harus menjalin hubungan dalam jarak jauh, dan seringkali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun Gunawan masih sering berkomunikasi, dan 1 bulan sekali menyempatkan diri untuk ke Jakarta khusus menemui kekasihnya. Tepat di hari anniversary itu, Gunawan memberi kejutan spesial. Feli bagai bidadari yang dipuja oleh kekasihnya. Gun memang paling pintar membuat hati wanita berputar-putar kegirangan. Dan pada malam itu, Feli terbuai oleh rayuan Gun, hingga merelakan kehormatannya dinikmati oleh pacar pertamanya itu. 1 bulan, 2 bulan berikutnya, Gunawan masih belum berubah. Ia masih datang ke Jakarta 1 bulan sekali, bahkan lebih, hanya untuk menemui Feli. Dan di saat bertemu, mereka tidak pernah absen untuk melakukan lagi dan lagi. Namun 1 bulan setelah itu,
Gunawan agak jarang menghubunginya. Lalu semakin hari semakin jarang. Bahkan ia tak lagi datang ke Jakarta seperti biasanya. Sampai pada akhirnya, Gunawan tidak menelpon Feli hingga 1 bulan. Pria itu tidak ada kabar sama sekali. 1 bulan kamu tidak menelponku sama sekali, Kak. Bahkan kamu tidak lagi datang menemuiku lagi. Aku mencoba berpositif thinking. Aku pikir kamu di sana sedang benar-benar sibuk. Sampai satu ketika aku terpeleset di toilet yang sedang dibersihkan di sebuah mall. Ketika itu, aku sedang bersama salah satu temanku. Saat SMA, Feli tidak lagi satu sekolah dengan sepupu Gunawan. Gunawan mendengarkan dengan seksama cerita Feli. Dan Feli bercerita sembari menunduk. Ia tak kuasa menatap wajah Gunawan. Karena khawatir, kebencian, dan sakit hati itu masih ada. Aku terpeleset cukup kencang, hingga terjatuh duduk, dan mengalirkan darah yang cukup deras di kakiku. Petugas toilet itu terkejut. Begitupun temanku. Dan aku pingsan karena melihat darah yang terus mengalir. Akhirnya, aku sadar ketika sudah berada di rumah sakit. Saat itu aku baru tahu bahwa aku sedang hamil 2 bulan. Namun, bayi itu tidak selamat. Aku bersyukur, karena pada saat itu aku memiliki teman yang baik. Dia membantuku melunasi biaya rumah sakit dan menguburkan bayi itu. Dia pun menyimpan rahasiaku kepada semua teman-teman di sekolah dan keluargaku. Aku sangat sedih waktu itu. Ditambah kamu tidak pernah ada kabar. Feli menitikkan air mata. Gunawan pun menangis. Jadi bayi itu gugur. Felicia mengangguk. Pada saat itu semua rasa campur aduk. Sedih, kecewa. Dan terkadang aku merasa bersyukur karena bayi itu gugur. Jika tidak, mungkin aku tidak tahu bagaimana masa depanku nantinya. Bagaimana pertanggungjawabanku pada keluargaku. Feli menjeda perkataannya untuk mengambil tisu dan menghapus jejak air mata di pipi mulusnya itu. Aku sedih karena bayi yang tak berdosa itu pergi tanpa sempat melihat dunia. Aku kecewa padamu dan pada diriku sendiri yang bodoh masuk perangkap pria sepertimu. Aku kecewa karena terlalu mudah percaya padamu. Kekecewaanku semakin menjadi saat aku mengunjungi kampus di kotamu. Aku melihat kamu tengah asyik bersenda gurau dengan wanita yang aku tidak tahu. Apa itu hanya temanmu atau pacar barumu? Aku benar-benar merasa dicampakkan olehmu, hingga aku enggan menemuimu. Padahal kamu sudah ada di depan mataku. Air mata Feli semakin deras. Rasa sakit hati itu kembali terasa. Maaf, Cia, maaf. Gunawan ikut menangis. Ternyata ia benar-benar pria brengsek. Ia telah merusak anak perempuan orang. Bahkan anak perempuan yang sudah tidak memiliki orang tua. Ingin rasanya aku mengakhiri hidupku. Namun semua tidak aku lakukan. Karena aku tidak ingin mengecewakan keluargaku. Selama 2 bulan aku tinggal bersama temanku untuk memulihkan keadaan.
Dan masa-masa itu adalah masa yang paling berat dalam hidupku. Felicia kembali mengambil selai tisu dan mengusapkannya ke pipi. Gunawan menunduk. Dosaku terlalu banyak padamu, Cia. Aku tidak tahu apakah maaf ini masih mungkin dimaafkan. Tapi sungguh, aku memang brengsek saat itu. Aku tidak pernah berpikir akan ada efek atas apa yang sudah aku lakukan padamu. Mungkin aku memang tidak merasakan apa yang kamu rasakan pada masa-masa itu. Namun Tuhan membalasnya dengan keadaanku yang sekarang. Aku tidak pernah bahagia, Cia. Dan itu karena dosaku yang besar terhadapmu. Maafkan aku. Mungkin jika kamu meminta maaf pada waktu itu, aku akan berteriak mencacimu, memukulmu, atau membunuhmu. Tapi kini semua sudah aku lewati. Dan Tuhan telah memberi seseorang yang begitu sempurna untuk menyempurnakan kebahagiaanku. Hingga aku lupa bahwa dulu aku pernah mengalami hal buruk itu. Ucap Feli. Kamu sudah menikah? Tanya Gunawan sembari menghapus jejak air mata di pipinya. Minggu depan kami akan menikah. Lalu, pakaian bayi yang kau beli saat itu? Tanya Gunawan lagi. Oh, itu aku membelinya untuk kakak kembarku Fedi. Kebetulan istrinya baru saja melahirkan. Fedi? Kakak kembarmu bernama Fedi? Fedi Angelo? Tanya Gunawan dengan satu ekspresi yang tidak bisa diartikan. Feli mengangguk. Ya, karena aku Felicia Angela. Sontak Gunawan tertawa kecut. Lagi-lagi ia berada dalam lingkaran setan itu. Kakak pertamamu bernama Vicky? Felicia mengangguk bingung. Iya, memang kenapa? Gunawan mengusap wajahnya kasar. Memang ia pantas untuk mendapatkan hukuman ini. Ternyata apa yang dilakukan Kiara dan Vicky adalah buah dari dosanya di masa lalu. Dan ia baru menyadarinya. Sontak Gunawan menutup wajahnya. Ia terisak semakin kencang. Rasanya ingin sekali berteriak. Namun tempat ini tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Bodohnya saat berpacaran dengan Cia, ia tidak pernah menanyakan tentang keluarganya. Bahkan ia tak tahu nama lengkap Cia. Gunawan hanya terpesona oleh kecantikan Cia dan kepolosannya. Karena pada saat itu, ia memang masih belum bersungguh-sungguh untuk mencintai wanita. Kemudian Gunawan menceritakan persahabatannya dengan Vicky yang tak lain adalah kakak pertama Feli. Feli cukup terkejut. Jadi kamu suami Kiara? Gunawan mengangguk dan menceritakan kronologi skandal Vicky bersama istrinya, hingga akhirnya ia menikahi Kiara. Feli terkejut, mulutnya menganga tak percaya, karena ia pun tidak pernah tahu urusan percintaan sang kakak. Apalagi mereka memang tidak sering bertemu, terutama ketika Feli mulai tinggal di negeri orang. Aku sekarang mengerti mengapa hidupku seperti ini. Semula aku kecewa dan marah, terutama pada Kiara, karena dia telah menghancurkan hidupku. Ditambah Hanin yang dipaksa menikah dengan Kenan. Aku semakin dendam dengan kedua bersaudara itu. Namun, ternyata ini terjadi karena ulahku. Tuhan memang adil. Felicia mengangguk. Ya, Tuhan memang adil. Sementara di kediaman Aditama, Kiara sudah mondar-mandir di teras, menunggu suaminya datang. Namun hingga pukul 7 malam, sang suami tak kunjung tiba. Padahal sebelumnya Gunawan berjanji akan menjemputnya tepat pukul 4 sore. Kiara yang sudah berada di dalam kamar dan membaringkan tubuhnya di ranjang itu pun bangkit. Ia melihat ke arah jendela yang persis pandangannya dapat tertuju pada halaman parkiran luas rumah itu. Ia melihat belum ada mobil Gunawan terparkir di sana. Ia kembali berjalan menuju cermin dan berdiri menatap dirinya di sana. Menyedihkan sekali kamu, Ra. Kamu menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kumam Kiara lalu tersenyum. Akhirnya Kiara memutuskan untuk keluar rumah untuk mencari udara segar. Ia mengambil tasnya dan keluar kamar. Di bawah, Kiara bertemu dengan sang ibu dan duduk di ruang keluarga.
Kamu mau kemana, Ra? Tanya Rasti. Keluar sebentar, Mah. Kiara sedang ingin vanilla latte di cafe Ek. Wah, boleh tuh. Mami minta satu ya. Ucap Rasti yang tidak tahu bahwa Gunawan menjanjikan putrinya untuk makan malam di luar. Iya, Mam. Kiara mengangguk. Oh iya, Pak Udin masih ada di luar kan, Mam? Tanya Kiara untuk meminta sopir sang ibu mengantarkannya. Ada, biasanya dia nongkrong di pos satpam. Oke, ucap Kiara sembari menampilkan ibu jarinya pada sang ibu. Kiara pun keluar dan memanggil Samsudin untuk mengantarkan ke kafe itu. Sesampainya di kafe, Kiara menangkap sosok pria yang ia tunggu sejak sore dari jendela transparan itu. Kiara sengaja meminta Samsudin untuk memarkirkan mobilnya di seberang jalan. Lalu ia menuju kafe itu dengan jalan kaki. Loh, Non, kok parkirnya di sini? Masih jauh dari kafe itu, Non? Kata Syamsuddin. Nggak apa-apa, Pak Udin tunggu saja di sini. Saya sekalian ingin jalan-jalan. Katanya orang yang mulai hamil besar harus rajin jalan, supaya persalinannya lancar. Iya sih, Non. Syamsuddin mengangguk. Kiara berjalan menyeberang jalan itu, dan perlahan mendekati tempat di mana sang suami tengah asyik berbincang dengan seorang wanita. Dari jendela, Kiara hanya melihat wajah wanita itu dari samping. Wajah itu tak terlihat jelas. Apalagi wanita itu menutupnya dengan keempat jari yang ditempelkan ke pipi, sembari menopang dagunya di atas meja itu. Di sana Gunawan dan Felicia sudah nampak cair. Mereka tidak lagi menangis, dan tidak lagi canggung setelah semua unek-unek itu keluar. Felicia juga dengan ikhlas memberi maaf pada Gun, dan Gun merasa lega. Akhirnya ia bisa melangkah hidupnya ke depan dan menata hidupnya menjadi lebih baik. Feli menceritakan hubungannya dengan pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Terlihat wajah bahagia di sana saat Feli menceritakan tunangannya. Syukurlah, aku senang melihatmu bahagia, Cia. Ya, aku sangat bahagia sekarang. Semoga kamu dan Kiara akan bahagia. Tapi kakakmu selalu mendekati istriku, ucap Gunawan. Itu deritamu, ledek Feli. Gunawan dan Feli tertawa. Tawa mereka tepat di saat Kiara membuka pintu kafe. Kiara tak kuasa melihat itu. Akhirnya ia menutup kembali pintu kafe dari luar. Ia tidak jadi masuk ke dalam kafe itu. Di luar ia masih berdiri dan menatap Gunawan yang juga tengah berdiri di sana bersama wanita itu. Gunawan memeluk Feli. Akhirnya, kita bisa mengubur masa lalu, ucap Gunawan ketika berpelukan dengan Felicia. Ya, sekarang kita harus fokus pada masa depan. Felicia mengeratkan pelukannya pada Gunawan. Ia pun merasa kecewa dan sakit hati berkurang, bahkan mungkin hilang. Terima kasih, Felicia Angela. Gunawan mengucap nama lengkap Feli, sekaligus meledek dirinya sendiri yang baru tahu nama lengkap mantan kekasihnya yang sudah ia pacari selama 1 tahun dulu. Di luar Kiara masih berdiri menyaksikan kebersamaan sang suami dengan wanita itu. Tak terasa, air mata Kiara kembali jatuh. Kiara menunduk dan menghapus jejak air mata itu. Kali ini, air mata ini benar-benar yang terakhir. Kumam Kiara sembari menatap jejak air mata yang berada di telapak tangannya. Lalu Kiara kembali berjalan menuju mobil yang terparkir di seberang sana. Loh, kok cepet, Non? Tanya Syamsuddin. Iya, Pak, minuman yang saya mau ternyata habis. Jawab Kiara bohong. Kiara masuk ke dalam mobil dan mereka kembali pulang. Sesampainya di rumah, Kiara berjalan santai. Ia menarik napasnya kasar dan berusaha mengembalikan ekspresi di wajahnya. Ia tak ingin ketika bertemu Rasti sang ibu akan curiga. Loh, kok cepet, Ra? Tanya Rasti. Iya, Mam, kafenya tutup. Jawab Kiara yang lagi-lagi berbohong. Kiara langsung tidur aja ya, Mam, capek. Ucap Kiara lagi. Kamu tidak menunggu Gunawan pulang? Tanya Rasti lagi. Kiara menggeleng. Enggak, Mam, Mas Gun juga paling langsung tidur. Dia pasti sudah makan malam di luar dengan temannya. Kiara langsung berlalu dari hadapan sang ibu, membuat Rasti menarik napasnya kasar. Sesampainya di dalam kamar, Kiara langsung mengganti pakaiannya dan menghapus make up natural yang sedari tadi ia oleskan untuk menyambut sang suami. Rasanya mulai hari ini, ia memang tidak perlu mencairkan hati itu kembali.
biarlah untuk selamanya membeku dan tidak akan mengharapkan kehadiran pria yang semula sudah membuat dirinya kembali terbang. Namun Gun menjatuhkannya lagi untuk kesekian kali. Menurut Kiara, Gunawan mungkin memang tidak bisa memaafkan kesalahannya. Beberapa menit kemudian, Gunawan sampai di rumah Aditama. Ia pulang ke rumah itu dengan keadaan yang sudah sepi. Ia melewati ruang keluarga, tempat yang biasa Rasti duduki. Namun di sana tidak ada satu orang pun. Sepertinya Rasti sudah berada di kamar. Gunawan langsung menuju kamar Kiara. Ia membuka kamar itu dan melihat Kiara yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Perlahan, ia mendekati Kiara yang berbaring membelakanginya. Ia duduk di tepi ranjang itu dan menepuk keningnya. Ya ampun. Gumam Gun saat ingat bahwa siang tadi ia janji akan menjemput Kiara dan membawanya makan malam di luar. Sial, mengapa lupa? Gunawan masih mengumpat kecerobohannya. Namun malam ini memang penting. Jika harus memilih, ia memang akan memilih untuk bertemu Felicia dan membereskan urusan masa lalunya dulu. Tetapi ia lupa, seharusnya ia memberi kabar pada Kiara. Gunawan menatap tubuh itu. Maafkan aku, Ra. Mulai detik ini, aku akan membahagiakanmu. Gumam Gunawan dengan suara yang cukup terdengar. Namun Kiara tak mendengar karena sudah tertidur pulas. Di pesta yang meriah itu, Gunawan dikejutkan dengan kenyataan bahwa pria yang menanamkan sejumlah uang yang cukup besar itu adalah pria yang sebentar lagi akan menjadi suami Feli. Wanita yang ia sakiti dulu. Sungguh ironi. Selama ini ia merasa orang yang paling tersakiti. Namun ternyata di balik itu semua, justru dirinya lah orang yang paling brengsek. Karena sudah merusak gadis baik-baik seperti Feli, juga telah menyanyiakan wanita cantik seperti Kiara. Dan lepas dari itu semua, mereka memiliki andil untuk membantunya ketika perusahaannya terpuruk. Ia sungguh menyesal karena telah menyimpan dendam. Padahal ia pun tidak jauh lebih baik dari mereka yang telah menyakiti dirinya. Gunawan mengerlingkan pandangan dari tempat ia berdiri di panggung bersama kedua mempelai dan persis di samping Rasti. Entah mengapa Rasti bersikeras meminta dirinya untuk menjadi pendamping acara ini. Dari sana, Gunawan melihat kebersamaan antara Vicky, Feli, Dev, dan Kiara. Terlihat wajah riang Kiara saat bersama Vicky. Sempat terbesit di hatinya untuk melepaskan sang istri jika Kiara lebih bahagia bersama Vicky. Kiara tampak lebih ceria bersama Vicky dibanding jika bersamanya. Sepertinya setelah acara ini selesai, Gun akan mengajak Kiara untuk bicara serius. Jika melepaskan adalah hal yang terbaik untuk Kiara, ia akan mencoba melepaskan, walau rasanya sulit karena sudah dipastikan. Kini nama yang terukir di hati Gun adalah Kiara. Masih di pesta pernikahan Kenan dan Hanin, pesta meriah yang diadakan tahun ini. Kenan, Hanin, dan Rasti cukup terkejut oleh kehadiran James dan Alin. Ya, kedua orang tua Vanessa itu tengah berjalan menuju panggung. Ternyata mereka hadir. Sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh Rasti, karena Rasti pikir mereka tidak akan datang. Selamat, Rasti, ucap James dengan datar diiringi Alin. Rasti tersenyum sumringah. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Alin. Aku pikir kalian tidak akan datang. Aku pasti datang, jawab James yang kemudian berdiri di hadapan Kenan. Kenan dan Hanin tersenyum ke arah James dengan senyum agak terpaksa, karena wajah James pun masih tidak bersahabat. Selamat, Ken. James mengulurkan tangannya dan langsung disambut oleh Kenan. Terima kasih, Dad. Kenan tersenyum. Tidak disangka, ternyata kau bisa mengambil tanda tanganku. Fisik James saat mereka berpelukan ala pria. Maaf, Dad, tapi saya harus lakukan itu. Itu tidak buruk, walau aku masih belum bisa menerima pernikahan mereka, ucap James setelah pelukan itu terlepas. Daddy pasti akan menerima pernikahan mereka, apalagi setelah cucu Daddy lahir nanti. Kamu memang pria sejati, Ken. Aku pikir putriku yang akan beruntung memiliki pendamping sepertimu. James menepuk bahu Kenan, lalu ia melirik ke arah Hanin. Hanin hanya bisa menunduk takut. Vanessa juga beruntung, karena Riza adalah pria yang bisa diandalkan, jawab Kenan. Kemudian James beralih untuk menyelami Hanin. Begitupun dengan Alin yang hanya mengikuti langkah suaminya. Istri James itu hanya bisa memberi ucapan selamat pada Rasti dan kedua mempelai tanpa berkata apapun lagi. James pun datang hanya untuk memberitahu Kenan
bahwa tindakannya yang menyatukan putrinya dengan pria yang tidak ia sukai itu telah ia ketahui. Tak lama kemudian Vicky tergesa-gesa menghampiri Kenan yang masih berdiri di samping Hanin dan masih menyalami para tamu yang datang. Vicky membisikkan sesuatu di telinga Kenan. Lalu Kenan pun menangkap sosok rivalnya yang datang di pesta ini. Padahal ia sama sekali tak mengundang orang itu. Rival dan pejabat yang membantunya itu hadir dengan posisi berdiri yang berbeda. Gue nggak ngundang mereka, Ken. Bisik Vicky. Perketat penjagaan, Vicky. Vicky langsung mengangguk dan mengerti perintah Kenan. Ia juga khawatir kedatangan musuh Kenan dalam bisnis itu malah berniat buruk atau bisa jadi memperkeruh pesta yang sudah berjalan lancar. Ada apa, sayang? Tanya Hanin yang melihat raut wajah suaminya berubah. Tidak apa. Vicky hanya memberitahu rivalku datang ke pesta ini. Padahal aku tidak mengundang mereka. Rival? Oknum yang akan menjebloskanmu ke penjara karena mengira kamu melakukan suap? Tanya Hanin berbisik. Kamu tahu? Kenan menatap dekat ke wajah istrinya. Aku mendengar percakapan kalian saat di rumah sakit. Walau kamu gak cerita, tapi aku coba cari tahu lebih detail dari Vicky. Sayang, aku tidak ingin kamu khawatir. Kenan masih terkekeh kalau dirinya baik-baik saja. Hanin menangkup rahang Kenan yang keras. Justru jika aku tidak tahu, aku akan semakin khawatir. Berbagilah semua masalahmu padaku, oke? Karena kamu gak sendirian. Kenan tersenyum dan langsung mengecup kening Hanin. Momen ini pun diabadikan oleh fotografer yang berada di bawah mereka. Banyak foto candid yang diambil si fotografer pada kedua mempelai yang memang sangat romantis ini. Kenan sudah 2 kali dipanggil pihak berwajib karena kasus suap ini, persis sebelum ia berangkat ke Amerika. Namun tidak ada bukti yang mengarah bahwa Kenan bersalah. Bahkan memberikan rivalnya pun tidak cukup kuat untuk memenjarakan Kenan. Dan kini kondisi itu berbalik. Vicky sudah banyak menemukan bukti bahwa rivalnya itulah yang melakukan suap dengan beberapa pejabat tinggi yang terlibat di belakangnya. Mereka saat ini tengah mengintai Vicky dan ingin menghabisi asisten Kenan itu untuk menghapus jejak bukti yang ada di tangannya. Namun mereka tidak tahu bahwa bukti itu sudah ia berikan pada pihak berwajib untuk diproses. Hari semakin larut. Walau pesta sudah selesai, tapi para sahabat masih berbincang di area terbuka yang menyuguhkan pemandangan kolam renang dan taman yang indah di sana. Setelah lama berbincang dan bersenda gurau, akhirnya mereka pun pulang. Kini yang tersisa hanya tinggal rasa lelah. Rasi sengaja menyewa banyak kamar untuk keluarganya menginap dan beristirahat. Di saat Gunawan hendak menuju kamar, ia melihat Kiara dan Vicky berbincang berdua di sudut kursi teras. Mereka terlihat akrab, membuat Gunawan semakin yakin akan keputusannya. Kenan dan Hanin tengah berada di dalam kamar hotel itu. Mereka sudah lebih segar setelah membersihkan diri dan berganti pakaian dengan pakaian santai. Rasti malah sudah terlelap di kamar itu. Ia sangat kelelahan, karena seharian ini ia mempersiapkan acara ini. Kiara juga sudah berada di kamarnya bersama sang suami. Vicky pun menginap di kamar yang lain, karena ia juga cukup lelah jika harus menyetir mobil sendiri dan pulang. Lagi pula, tidak ada orang yang menantinya untuk pulang. Sedangkan Feli kembali di hotel tempat ia menginap bersama tunangannya di tempat yang berbeda. Gunawan duduk di atas tempat tidur sembari menyandarkan tubuhnya pada dinding ranjang itu. Ia menatap pergerakan Kiara yang sedang mengeringkan rambut setelah selesai membersihkan diri. Gun beranjak dari ranjang dan menghampiri sang istri. Ia memeluk Kiara dari belakang. Kamu wangi. Gun mengendus leher dan bau Kiara. Kiara pun hanya menuruti yang suaminya lakukan. Ia menengadahkan kepala untuk memberi akses pada sang suami untuk menyentuhnya. Kiara teringat ajakan Vicky tadi saat mereka berbincang di teras. Lagi-lagi Vicky meyakinkan wanita itu untuk kembali padanya setelah ia melahirkan. Ajakan Vicky memang sangat menggiurkan untuk wanita yang sedang labil seperti Kiara. Aku menginginkanmu, ucap Gunawan dengan suara serak. Ia memang sudah lama tidak menyentuh istrinya, dan itu sangat membuatnya rindu. Rindu yang mungkin nantinya hanya akan menjadi sebuah kerinduan dan tidak tersalurkan. Karena setelah sang istri melahirkan, ia akan melepaskannya dan membiarkan Kiara bahagia dengan kebahagiaannya sendiri. Gunawan membalikkan tubuh Kiara.
dan mendekatkan wajahnya pada wajah wanita yang ia inginkan ini. Ia mencium lembut bibir Kiara. Seketika ia terkejut, karena Kiara pun membalas ciuman itu. Padahal biasanya wanita itu tidak merespon ciumannya. Mereka berciuman semakin dalam, saling melumat, menyesap, dan saling membelit lidah. Kiara pun ingin membuktikan pada dirinya sendiri. Apa cinta untuk pria ini sudah benar-benar hilang? Dengan masih dalam pagutan, Gunawan menuntun sang istri hingga keranjang. Pria itu pun melakukannya dengan sangat lembut. Dan untuk pertama kali, Kiara menemukan lagi pria yang ia cintai. Tubuh Kiara menerima semua sentuhan itu. Bahkan kini ia sangat menikmati penyatuan ini. Gunawan tersenyum melihat ekspresi wajah sang istri yang juga menikmati. Ia mengelus wajah Kiara dengan lembut dan menyingkirkan anak rambut yang menutupi sedikit wajahnya. Maaf, aku selalu menyakitimu dulu. Kiara menatap wajah Gunawan. Tapi mulai saat ini, aku ingin kamu bahagia. Aku akan melepasmu jika itu membuatmu bahagia. Ucap Gunawan di tengah penyatuan. Kiara hanya menatap wajah Gunawan lekat. Mungkin ini memang jalan yang terbaik untuk keduanya. Di saat Vicky mengajaknya untuk kembali, ternyata Gunawan pun sudah menyerah. Malam ini, Kiara melayani suaminya dengan baik, walau mungkin ini untuk yang terakhir kali. Gunawan pun berpikir yang sama. Ia ingin menjadikan malam ini seolah malam pertama yang tak pernah mereka rasakan. Karena setelah ini ia akan menjauh dari kehidupan Kiara dan meresmikan perpisahannya usai melahirkan.